Ayo para murid dan santri juga para pemirsa, ini sesuatu hal yang sangat penting untuk diketahui dan harus dilakukan bagi yang membutuhkan, terutama kesehatan, kecerdasan, sekaligus semoga sangat membantu untuk memperkuat nilai-nilai ekonomi. Sebelum diajarkan guru kembali lagi berpesan, di dunia tidak hanya cukup dengan spiritual dan ritual. Tidak hanya cukup dengan mantra-mantra yang ampuh. Spiritual sangatlah penting, ritual adalah pokok. Tapi satu yang kalian harus mampu sedikit merubah. Jadilah manusia yang layak, jadilah manusia yang profesional. Dalam artian apa? Lakukan, rubahlah bangunmu lebih awal dari aktivitasmu. Bukan berarti harus pagi. Ya, dipahamkan. Kegiatanmu jam 7 pagi, jam 6 harus sudah standby. Masuk kerja di kantor, di pabrik jam 8. Setengah 8 paling tidak Anda sudah di depan pintu atau di wilayahnya. Caranya seperti itu. Rubahlah hal-hal seperti itu. Di situ akan mempengaruhi yang disebut kalian hoki atau rezeki. Ini kadang sedikit menyinggung kembali. Rata-rata kita Anda semua adalah pemalas lantas mengandalkan doa, mengandalkan Tuhan. Itu kesalahan dan kebodohan bangsa manusia. Semoga video ini mampu membuka cara berpikir. Para murid dan santri, masuk caranya begini, memahami. Dari sini ya, ini. H, A, I, U, E, O. Jadi konsonan manusia menjadi belum terbentuk suara yang bagus saja. H, I, Hu, He, Ho. 5 ya. Nah dari Ho ini mengambil menjadi alif, ba, ta, sa, jim, kha, kho, dal, ro di sini. Menjadi A, B, C, D, F, G. Nah itu menjadikan bahasa menjadi dunia seluruh itu. Leluhur kita tidak dari sini tidak alif, ba, ta. Di sini tidak memakai A, B, C. Leluhur kita dimulai dari sini apa tadi? A menjadi H. Leluhur kita memakai Ho. Makanya Ho, no, co, ro, ko. Ini sesuatu bahasa yang dipakai resonansi manusia dengan kecerdasan, dengan indera dan otaknya menghasilkan frekuensi di sini H, ya, Ho, Hi, Hu terus. Ini masuk alam kasar ini ya, mulai perasaan, mulai akal, pikiran, tubuh, fisik, material di dunia begini. Semua berasal dari barang atau keadaan gaib di sini loh. Nah ini. Anggap saja ini yang mendasari semesta adanya 5 konsonan. Di gaib juga ada 5 konsonan. Untuk connect ini loh apa? Untuk dari H, Ho, masuk lebih dalam, masuk ke frekuensi metafisika atau alam gaib. Ada konsonan atau bunyi yang harus kalian lakukan, bentuknya adalah hem. Jadi getaran itu para pemirsa. Satu contoh diajarkan sedikit. Satu nafas ditahan. Pernafasan ada 2, sedikit guru masuk tentang ilmu fisik. Tatkala kita para pemirsa yang tidak paham dengan olah tubuh, kalau manusia bernafas lumrah, itu namanya assalamualaikum pernafasan dada. Tatkala ini setengah ditahan, diturunkan, itu namanya pernafasan perut. Ini sangat bagus untuk kesehatan, untuk suara, untuk bernyanyi, untuk vokal, untuk apapun. Itu namanya pernafasan perut. Lah itulah yang kalian harus pahami dan harus kalian olah. Satu contoh, ambil nafas. Nah ini ditekan, diturunkan di perut. Nah ini ditahan. Baru getarkan. Semaksimal mungkin sampai kekuatan nafas Anda habis. Ya. Ambil lagi. Satu nafas. Usahakan sampai 6 kali. Artinya satu nafas
satu ucapan getaran hem. Usahakan mulut jangan terlalu rapat, agak moncong sedikit. Tatkala frekuensi itu nanti di sini ada geli, ada getaran, itu akan mempengaruhi saraf manusia. Itu akan mempengaruhi aura lingkungan masuk ke frekuensi gaib dengan sendirinya. Karena itu kodrat semesta. Dipahamkan ya para murid? Sedikit diajarkan tentang bahasanya, caranya begitu. Untuk waktunya diajarkan sekalian. Karena ini resonansinya di antara rendah dan tinggi, dia butuh getaran yang lembut. Tidak boleh, tidak baik dilakukan waktu siang atau matahari terbit. Waktunya harus tenang, waktunya harus gelap, artinya waktu malam yang sangat bagus. Tapi jangan terlalu malam. Jam 8 naik sangat bagus, maksimal jam 9 pun juga bagus. Tapi bila ada diambil antara jam 11, usahakan jangan melebihi jam 1. Karena frekuensi getaran di frekuensi sana kurang baik. Jadi pilihlah waktu di situ. Para murid dan santri, karena di situ angkanya itu 6, nilainya 6, kelipatannya 6. Maka minimal para pemirsa, kalau melakukan ini sebenarnya kalau mengikuti standar, terendah itu 6 hari sekali. Itu kalau ingin rutin ya. Caranya seperti itu. Waktunya sudah tahu, arah kiblat yang tepat memang ke timur. Baru sarananya apa guru? Bisa mandi dengan bunga wangi boleh, keramasan boleh, mandi boleh. Tidak ada. Ya, dipahami. Lantas siapa saja yang boleh melakukan ini? Semua manusia laki-laki dan perempuan dibolehkan. Ya. Semua laki-laki dan perempuan, baik anak-anak, selagi bisa diajak komunikasi, bisa diarahkan, itu bisa digunakan. Karena ini ilmu bukan miliknya siapa-siapa. Ini manusia dan alam-alam dan manusia. Orang-orang terdahulu memberikan ilmu dengan konsonan begitu manfaat. Dari ilmu ini para murid dan santri, di luaran sana banyak manusia mengembangkan ilmu bela diri, ilmu tenaga dalam, ilmu hikmah, ilmu cakra. Semua substansi sumbernya dari situ. Maka khususnya murid dan santri juga para pemirsa, kalian saya didik dengan cara yang praktis, simple, sehingga kalian tidak butuh belajar jauh-jauh, mendengarkan kaset, mendengarkan video di rumah sambil bekerja, sambil berkumpul dengan keluarga. Sehingga waktumu sangat banyak untuk keluarga, sehingga waktu dan biaya kalian tidak terkuras di luar sana. Nah itulah para murid dan santri untuk menggunakan getaran itu. Sarannya yang bagus, satu yang tidak boleh ditinggal, itu wewangian. Wewangian itu bisa dupa, dupa itu bisa setik, bisa dupa tumpeng. Itu yang sangat efektif. Memakai kemenyan boleh. Alternatif minyak dan sekar itu sebagai tambahan. Karena dengan adanya dupa, itu resonansi getarannya itu lebih cepat, lebih ringan sebagai penghantar masuk ke alam gaib. Jadi dipahamkan kembali, dupa, kemenyan, itu sebagai alat para pemirsa, bukan seperti hal-hal yang di luar yang kalian difitnah, itu dimakan setan, jemit, iblis, bukan. Itu suatu alat untuk menghantarkan doa atau suara atau resonansi mulut manusia masuk ke gaib. Itu liwatnya itu harum-haruman seperti itu. Ya, sudah dipahami. Untuk membakar dupa kalau malam, kalau dupa ini setik, usahakan pakai ganjil ya kalau malam. Ganjil itu bisa 1, bisa 3. Jangan terlalu banyak. Itu nanti mempengaruhi penciuman Anda sehingga tidak nyaman. Lantas cara mengaplikasikan bagaimana? Kalau toh sudah seperti itu, para murid tahu caranya, cara waktunya sederhana. Terutama ini nanti kalau kalian lakukan di atas kain ya yang memang harus pokok. Kalian lakukan di atas kain baiat atau kain bonangan itu. Itu hasilnya betul-betul luar biasa para pemirsa. Itu dipahami ya.
Begitu kain bonangan itu penting untuk dilakukan untuk meditatif seperti ini. Nah, di situ nanti ada hasil yang sangat efektif, para pemirsa. Ini orang-orang terdahulu, ini kadang alatnya kurang banyak. Itu hasilnya sangat bagus ya. Butuh continue istiqomah, kuncinya diingat-ingat. Maka disadur, dimodif oleh guru, tambahkan sesaji sedikit. Satu contoh bunga telon aja cukup. Ditambah tidak masalah, tapi minimal itu di situ. Kalau sekar telon tidak ada di tempat Anda terlalu sulit, carilah air putih dan wedang kopi. Ya. Bila tidak ada alat apapun loh ya, ada dupa, air putih dan wedang kopi. Air putihnya bisa untuk diminum, bisa untuk basuh muka. Yang kopi guru berpesan ya, tatkala ritual menggunakan konsonan ini, wedang kopinya jangan diminum. Mengapa guru? Zat-zat yang negatif itu nanti berkumpul atau menyatu, terserap di wedang kopi itu. Jadi jangan diminum. Tatkala setelah melakukan itu barangkali zat yang negatif di dalam tubuh, di dalam pikiran kita yang kurang baik. Maka kalau membuang kopi setelah ritual itu, buang yang mengalir. Satu contoh comberan. Jangan dibuang di depan rumah atau di pinggir. Itu nanti kadang kalau orang lewat situ, itu mudah mendapatkan sesuatu yang buruk. Karena itu dari zat-zat getaran tadi itu diresap, disimpan di situ. Ini penting tentang kopi dengan resonansi ini. Dipahami para murid. Tatkala suatu meditatif atau meditasi ini Anda pahami khususnya murid dan santri, sehingga para murid dan santri dalam melakukan bentuk ritual syukur apapun, satu contoh di hari Taskarun, di hari kelahiran, di acara Sangkuera, di acara Anda kita waktu menghormati atau bentuk syukur kepada leluhur, gunakan getaran ini sebagai meditasimu. Jadi guru mendidik kalian tidak diajarkan untuk membunyikan, mengucapkan kalimat-kalimat Arab yang ratusan bahkan ribuan itu. Diajarkan yang simpel, yang praktis, yang sangat luar biasa manfaatnya. Tatkala para pemirsa sudah paham ini, ada pemahaman satu yang kalian harus pahami ya. Tatkala pikiran sudah masuk ke resonansi alam, alam itu tidak melihat kalian mau kiai, mau ulama, mau maling, mau rampok, mau orang baik, mau orang buruk, mau orang miskin, mau orang kaya. Di hadapan semesta kita tidak akan pernah ada apa-apanya. Artinya apa? Alam itu tidak akan pernah berpihak, alam itu tidak pernah pamrih. Artinya dalam bentuk syukur apapun yang kalian lakukan namanya ritual membuat sesaji, ini guru berpesan melalui video ini. Satu, jangan tergesa-gesa. Ya. Bahasa sekarang pakai temukan clue-nya. Apa guru clue itu? Satu clue itu bahasanya itu noknya atau punjernya. Satu contoh, para murid dan santri, ritual Taskarun atau ritual di hari kelahiran. Ritual apapun, Anda harus mempunyai sadar dan kesadaran bahwa jangan pamrih, jangan berharap. Ini dimatangkan pendidikan guru kepada murid dan santrinya. Mungkin dulu-dulu guru mengajarkan kalian lakukan ritual agar rezeki Anda berkembang baik. Waktu dulu kemarin Anda masih anak-anak, masih butuh pemahaman untuk menyemangati. Sekarang para pemirsa, murid dan santri, kalian sudah dewasa, pemahamanmu sudah luas. Sehingga melakukan bentuk ritual, bentuk sesaji, kalian tidak diajarkan untuk berharap kepada siapapun. Lantas bagaimana guru? Lakukan sadari bahwa itu bentuk syukurmu dengan adanya tubuhmu, dengan adanya kita di semesta ini. Tatkala Anda satu contoh ada bunga, ada sesaji, ada nasi, ada apa. Lihat, sadari, alhamdulillah saya bisa bersyukur kepada diriku sendiri. Sama meskipun Anda setelah menyebut assalamualaikum guru, orang tua, leluhur, danyang,
Boleh kalian sebut dulu, tapi terakhir endingnya akhirnya alhamdulillah aku mampu dan bisa bersyukur seperti ini. Itu temukan noknya, ya. Tatkala clue-nya ketemu, baru tarik nafas, getarkan satu nafas dihabiskan sampai habis, lakukan 6 kali. Tatkala masih ingin dan mempunyai waktu, kalikan 6. 6 kali 6, 36. Jadi sekali duduk, itu 36 kali getaran itu. Bila masih ingin memperkuat daya Anda, ingin masuk ke resonansi lebih dalam, lebih jauh, sehingga hasilnya lebih kuat, manfaatnya di tubuh sangat bagus, lakukan maksimal 60 kali. Di atas itu jangan. Itu nanti menjadikan hal yang tidak baik. Namun karena ini nanti ada bilangan yang agak banyak. Satu contoh ada 60, ada 36, bahkan bagi yang mudah lupa ada nilai 6. Itu kalau kurang gagal loh para pemirsa, tidak bisa. Satu contoh nilainya 6, langkahnya 6, kekuatannya 6. Kalau Anda lupa itu 5, itu gagal. Karena ini tidak ada moral, tidak ada hubungannya manusia dengan manusia, manusia dengan leluhur tidak ada, manusia dengan dewa tidak ada. Karena ini alam, 6 ya 6. Bahasanya tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Untuk membuat ketetapan, maka kalian dituntut cerdas. Satu contoh, menyediakan uang logam, dihitung. Oh ini jumlahnya 6. Selesai, diambil, dipindah dari tangan kanan, ditaruh sebelah kiri boleh, kiri ditaruh kanan boleh. Baru dilihat, oh ini kurang 1. Oh pas sudah 6. Ya. Untuk duduk, pilihlah bisa yang diajarkan guru dengan sendakep suku tunggal seperti di videonya, atau duduk bersila, cari sesuai kenyamanan Anda. Usahakan bentuk tubuh memakai baju yang longgar. Tanpa baju untuk pria boleh, untuk wanita tidak boleh ya, nanti tidak bagus, nanti jadi tidak meditatif ya. Jadi lebih terbuka, lebih bagus ya, yang penting kendor. Untuk bentuk tangan, usahakan membentuk lingkaran. Bisa jempol sama jari telunjuk, ini boleh. Dengan jari pinunggul boleh. Dengan jari manis boleh, dengan jari kelingking boleh. Tapi sedikit agak ditekan pertamanya ya para pemirsa. Satu contoh gini. Ini agak ditekan sedikit. Kalau nanti 2, 3 sudah Anda lakukan ini lepas atau kendor, itu biarin. Yang penting, yang pokok pertama agak setengah ditekan, ya. Lakukan getaran itu, kalau kendor biarin. Itu untuk membuat lingkaran. Mengapa guru kok dibentuk lingkaran agar kalian paham? Maka tadi sudah diterangkan konsonan 5. Masih ingat tidak tadi ini? Ha, ho, masuk, hem. Di sini ada lingkaran para pemirsa ini bulat. Bulat. Nah bulat inilah gaib. Maka gaib itu diangka dinilai bulat. Bahasa angkanya jadi 0. Maka dunia semesta atau planet tidak akan pernah ada planet itu kotak. Maka orang-orang terdahulu membuat namanya angka 0 itu. Semua itu dari alam, maksudnya begitu. Sama gaib pun dinilai 0 itu. Dan secara kehidupan manusia diterangkan dari sejarah. Semua dimulai dari telur. Bila diterangkan dengan bahasa medis, kalian hanya menerangkan namanya sperma. Tapi semua faktanya dari telur. Itulah kehidupan para murid dan santri agar dipahami mengapa bentuk begini, cara begini. Lantas sudut pandang bagaimana guru? Maka guru menyampaikan melalui video ini. Ini para murid. Meditasi apapun, meditatif apapun, kalian mau berhayal apapun boleh. Tapi dari standar orang-orang tua kita, leluhur kita, itu kita dididik hanya 2 titik. 1, pejam mata, konsentrasi di antara alis kiri dan kanan di sini boleh. Buka pandangan, buka penglihatan, lihat di atas hidung ini.
Setelah melihat baru pejamkan mata, tetap pikiran ditaruh di sini. Meskipun Anda konsentrasi apapun, lihatlah di sini. Artinya guru tidak mengajarkan konsentrasi itu bagaimana. Hanya cukup melihat. Lihatlah di ujung hidung. Lihatlah di sini ada apa. Mungkin bagi yang tidak terlatih, waktu begitu pikiran ke sana, biarin. Baru dinasihatin, hei pikir jangan di sana. Kita ini duduk, kita ini meditasi, kita ini berdoa, semoga kita lebih kuat. Ayo di sini. Cara mengendalikan pikir seperti itu. Ini ada sesuatu sedikit para pemirsa diajarkan oleh guru. Mengapa sih orang-orang terdahulu di sini? Mengapa atau di sini? Ini Pak. Ini nanti kalau dihubungkan, ini loh. Maka kemarin dari video sudah diterangkan, tatkala manusia itu disebut tidak waras atau gila, indera penciumannya tidak berfungsi. Dalam artian sudah tahu basi, ya nasi itu basi masih dimakan. Maka yang dikatakan kebenaran, bau cium, aroma hidung, ini tidak bisa tertipu dan tidak bisa menipu. Maka mengapa manusia konsentrasi itu dididik, diarahkan di sini? Ini nanti ada nilai kebenaran yang mutlak, yang hak. Yang mutlak, yang hak di dalam tubuh manusia, inilah yang disebut wong. Ada juga yang dikatakan ini wong, inilah yang disebut menungso. Ini loh, ini lubang ini. Wong itu ada yang disebut, maka wong itu maknanya lubang para pemirsa. Wong itu maknanya lubang, ya. Wong itu maknanya bolong. Maka ada orang-orang ahli meditasi membuat kalimat awang-awang, owong-owong. Itu maksudnya sowong bolong. Tidak ada apa-apa. Untuk masuk di sana, orang-orang dulu namanya wong itu di sini. Nah, dari wong ini kalau masuk memakai, karena kita sudah menjadi makhluk, di sini dituntut untuk benar. Maka dengan memahami ini, dengan perlahan kalian akan diarahkan secara kodrat, kalian dituntun lebih baik, lebih benar. Karena apa? Kalian sudah mulai mendekati indera penciuman. Penciuman tidak mau dibohongi dan tidak bisa bohong. Tatkala sudah tidak bohong, inilah standar dari leluhur Jawa bahwa tatkala di antara lubang hidung kedua, jadilah yang satu tunggal, ini namanya menungso. Maka yang disebut, hei awakmu sopo, kulo menungso. Menungso iku endi? Manusia itu mana? Ini loh manusia. Ini hidung, ini bibir, ini batuk, ini loh yang disebut menungso ini. Apa maknanya? Maka selain manusia tidak punya ini para pemirsa. Maka sering pemirsa tahu ada makhluk saudara kita yang bukan manusia. Bentuknya sama persis 99% seperti manusia. Tapi kekurangannya hanya sedikit, tidak mempunyai ini. Bahwa siapapun yang masih mempunyai identitas di sini ini cekung, menandakan bahwa kita adalah DNA dari bangsa manusia. Seburuk apapun perilaku manusia, tatkala di sini ada tanda, sesungguhnya kalian adalah bangsa manusia. Tapi mengapa perilakumu buruk? Karena kurangnya pemahaman, kurangnya pendidikan, kurangnya pergaulan yang baik, sehingga kalian tidak bisa mengendalikan perilaku manusia. Itulah para murid dan santri, semoga ilmu yang diajarkan guru melalui video ini, dan aku sengaja video ini aku sampaikan kepada para pemirsa di luar sana, khususnya yang sudah mengikuti sudah lama. Semoga mampu merubah kehidupanmu, terutama satu, kesehatan, dan dua, dalam keadaan ekonomi yang sesulit ini, lakukan sesuai apa yang aku nasihatkan. Semoga kalian mendapatkan sesuatu yang lebih, sehingga mendapatkan kemudahan dimanapun berada. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.